Ala Rasulillah, eh, kawan-kawan sekalian, semoga tetap sehat. Yang nggak masuk siapa ya hari ini? Sayyifi Nur Azizah. Sayyifi Nur Azizah sakit Bapak. Sayyifi Nur Azizah sakit. Bentar coba saya langsung absen dulu di sini. Kelas 7 berapa? 6D ya? 6E ya? Iya, 6E Pak. Bapak. 6E kan? Iya, betul, Pak. 6E. 6E Sayyifi Nur Azizah. Sayyifi Nur Azizah sakit ya? Sakit Bapak. Yang lainnya ada tapi di sini. Kak, iya insya Allah. Lengkap Bapak. Oke. Dan Oke, kawan-kawan sekalian, hari ini kita masih membahas soal al-majaz ya. Kemarin kita sudah bahas majazul mursal, majazul lughawi, sekarang majazul akli. Majazul akli itu bagian dari majaz. Majaz dibagi dua, majaz akli, majazul lughawi. Nah, sekarang kita majazul akli. Apa itu majazul akli? Tadi sudah dijelaskan lah. Intinya namanya juga majaz, gitu ya. Kalau sudah ada majaz berarti ya ada kalimat, ada kata metafor yang digunakan di sana. Ada sebuah makna yang hakiki dan ada sebuah makna majazi. Itu penting. Jadi kalau kita ngomongin majaz ya sudah ada makna hakiki, makna majazi. Tinggal bagaimana pola hubungannya. Kalau kemarin di majazul mursal pola hubungannya jelas. Pola hubungannya bukan hubungan musyabah, bukan hubungan permisalan. Maka ada alaqah di sana antara makna hakiki sama makna majazi. Sekarang juga sama di majazul akli. Majazul akli juga pola hubungannya bukan pola permisalan seperti tasbih atau seperti isti'arah. Tapi tentu ada pola tersendiri. Ada alaqahnya. Atau kalau dalam tradisi isnad itu, dalam tradisi banyak kitab-kitab menyebutkan ada namanya isnad, ada ketersandaran, kita menyandarkan. Kalau kemarin itu lebih banyak kita mengatakan kata-kata alaqah ya, alaqah sababiyah, musababiyah, makaniyah dan lain sebagainya. Kalau majazul akli itu lebih bagaimana kita menyandarkan. Maka banyak juga para ulama yang mengatakan sebagai al-isnad. Isnadul fi'il, menyandarkan sebuah pekerjaan. Maka ketika kita lihat menyandarkan sebuah pekerjaan, kepada siapa menyandarkan sebuah pekerjaannya? Gitu. Ada sebuah pekerjaan, kita sandarkan dia. Kepada siapa? Kepada sesuatu yang mengerjakannya, kan masih begitu. Nah, sesuatu yang mengerjakannya ini hakiki atau enggak? Nah, itu doang. Kalau kemudian dia menyandarkannya ke makna yang hakiki, ya sudah, berarti maknanya akhirnya menjadi makna yang makna yang sebenarnya gitu. Kalau majazi berarti ada sesuatu hal di luar makna itu yang ingin difahami. Saya akan contohkan nanti dengan PPT ya. Tapi yang terpenting kalian memahami dulu dari perspektif majaz itu adalah memiliki pengertian hakiki dan pengertian yang lain dari pengertian kiasannya. Baik, sebentar. Tadi itu sudah dibuka. Belum ya. Sebentar. Oke. Ini saya ngebuka dulu dari ini kalian ya, makalah kalian ya. Sorry. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Halo. Terlihat, Pak. Terlihat. Kelihatan? Baik. Ini makalah kalian kan? Iya, betul. Kak Ika, Kak Syarah, baik. Kita lihat dari sisi makalah dulu ya. Dibuatnya di Karawang 28 Februari. Berarti tadi pagi ya dibuatnya. Bukan Bapak, kemarin dibulan. Iya. Oh iya, 2 bulan 8 ya. Sekarang tanggal 1 ya. Tanggal 1 Maret, Pak. Alhamdulillah. Oke.
Majaz ya di sini kayak misalnya kata-kata majaznya ya belum ada apostrof ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Tapi sudah saya kasih tahu ya kemarin bagaimana. Al-majazul aqli huwa isnadul fi'l aw fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu li alaqatin. Li alaqatin, alaqatin bukan li alaqatin ya, li alaqatin. Alaqah hubungan. Ma'aqarinatin, ini salah ya. Li alaqatin dia harus panjang, li alaqatin, matnya di lam. Ma'aqarinatin mani'atin min iradatil isnadil haqiqi. Ada kata kunci ya yang kalian pahami di sini. Isnadul fi'il au fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu. Menyandarkan sebuah fi'il pekerjaan atau yang sejenis dengan fi'il atau semakna dengan fi'il ila ghairi ma huwa lahu, kepada sesuatu yang tidak sebenarnya gitu, karena ada hubungan, ada korinah, ada sebuah sifat yang menjadikan kita mani'ah, terhalang, menghalangi kita untuk masuk ke dalam makna hakiki ya. Ini saya jelaskan. Terus di sini oke, footnote-nya Al-Makkani. Ya, khalas. Ini dalam Al-Quran ya, oke. Oke. Baik, hanya substansinya saja berarti ya. Substansi dari majazul aqli tersebut. Baik. Sekarang kemudian kita buka dari majaz. Kelihatan? Terlihat, Bapak. Al-majaz metafora kelihatan ini? Ya, terlihat. Oh, begitu ya. Jadi perpindahannya langsung ya. Baik. Apa itu majaz? Langsung saja ya. Majaz itu adalah lafaz yang digunakan di luar makna yang tidak semestinya, li'alaqah, karena punya hubungan, ma'aqarinah mani'ah. Bersamaan dengan itu ada sebuah sifat yang menghalangi dari penggunaan makna yang dituliskan di sana. Jadi tidak menggunakan makna asli dari kata tersebut. Kita sudah jelas kemarin. Lalu ada tasbih, majazul mursal, isti'arah, kinayah. Kemarin sudah saya jelaskan di sini. Intinya kalau kemudian kemarin kita ngomongin isti'arah sama majazul mursal. Isti'arah hubungannya permisalan. Kalau majaz mursal bukan permisalan. Oke ya. Maka ke sini ke situ. Kamu kan main. Iya, tapi jangan main di sini dong. Aku main aja. Kamu kan pengen sekolah. Ya udah, abang sekolah sama Abi kan? Ya duduk di sini sekolah itu jangan berisik. Baik, al-majazul mursal itu kalau misalnya kita lihat di sini sama kan ya, ada makna hakiki sama makna majazi dari sebuah kata tersebut. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit itu adalah rizki gitu ya. Kata-kata rizki di sini itu kita katakan adalah majaz, ada majaznya begitu. Ada kata kiasannya. Kenapa? Karena kalau kita lihat tinjau dari perspektif satu ayat ini, yang diturunkan dari langit itu bukan rezeki, tapi yang diturunkan adalah airnya. Air menumbuhkan rezeki kan gitu. Maka hubungannya kan bukan hubungan permisalan antara makna hakiki sama makna majazi. Nah, hubungannya apa sih? Nah, di sini hubungannya adalah musabbabiyah. Hubungannya adalah akibat gitu. Bahwa yang dituliskan di sini adalah akibat dari sebuah sebab namanya air. Maka alaqohnya adalah alaqoh musabbabiyah. Nah, dalam kita menalar hubungan itu kita menalar dari sisi perspektif bahasa saja. Ada sebuah proses, maka disebut al-majazul lughawi. Majazul mursal termasuk dari majazul lughawi. Penalarannya dari perspektif kebahasaan misalnya begitu. Tapi kalau kemudian nanti majazul aqli, maka proses penalaran hubungan itu tidak dengan bahasa saja, tapi dengan akli, proses nalar rasional gitu.
kira-kira seperti apa hubungannya? Maka lebih kepada isnadul fi'il. Gitu. Nah, ini al-majazul aqli. Apa majazul aqli? Ini kata kunci, ada kata kunci yang kalian harus pahami. Menyandarkan perbuatan atau aktivitas kepada sesuatu atau benda yang bukan aslinya, yang diketahui alaqohnya dengan menggunakan perantara akal. Jelas ya? Menyandarkan perbuatan atau aktivitas kepada sesuatu atau benda yang bukan aslinya, yang diketahui alaqohnya dengan menggunakan perantara akal. Alaqohnya digunakan perantara akal. Nah, kalau majazul lugawi yang difahami dengan makna aslinya karena ada alaqoh dan qorina yang mencegah makna asli karena unsur kebahasaan. Oke, jadi ada jelas di situ majazul aqlinya perantara akal. Kita contohkan nanti. Nah, majaz aqli ini setidaknya kalau saya membaginya 3, tapi ada penambahan tadi dari pemakalah, nggak apa-apa, kita nanti bahas itu juga. Tapi di sini dari saya intinya ada 3. Kita biasa menyebutnya dengan alaqoh, atau kita bisa sebutnya dengan isnad, penyandaran. Menyandarkan pekerjaan kepada siapa? Ada isnad namanya, atau alaqoh. Hubungannya apa? Ya bisa kalian sebut sebagai alaqoh, bisa kalian sebut sebagai isnad. Dua-duanya benar. Baik, ada yang disebut sebagai isnad sababiyah atau alaqoh sababiyah, ada yang disebut alaqoh makaniyah, ada yang disebut alaqoh zamaniyah, atau tadi ada yang disebut sebagai alaqoh masdariyah, ada alaqoh maf'ul, bunyal maf'ul ilal fa'il wa bunyal fa'il il maf'ul. Nanti kita coba jelaskan. Baik. Saya coba contohkan dulu dari sini, nanti kita masuk ke perspektif yang lain gitu ya. Yang tadi masdar dan lain sebagainya. Majaz aqli alaqotu sababiyah, alaqohnya adalah sebab. Oke, jadi hubungan makna hakiki sama makna majazinya itu penyandaran yang fungsinya sebab. Contoh misalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Baik. Kata-kata hudan di sini majaz. Maksudnya sudah jelaskan ya. Kata-kata hudan di sini adalah majaz, petunjuk. Berarti ada sebuah aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas menunjukkan, memberi petunjuk kan gitu. Aktivitas memberi petunjuk ini kita sandarkan ke siapa? Di dalam ayat ini secara kita melihat makna hakikinya, penyandaran sebuah aktivitas petunjuk itu diberikan kepada Alkitab. Jadi Allah berfirman bahwa petunjuk itu diberikan oleh kitab. Oke? Makna hakikinya kepada kitab. Makna hakiki dalam lafaz ini gitu. Tapi tentu kita nalar dong. Kita ada proses penalaran di sana secara akli. Apa iya betul yang ketika kita sandarkan aktivitas memberi petunjuk itu benar-benar kepada kitab? Memang kitab yang memberi petunjuk secara hakiki gitu. Sesungguhnya tidak. Yang memberi petunjuk secara hakiki yaitu Allah. Maka di dalam ini ada makna majazinya gitu, makna kiasannya yang bukan dari makna hakiki. Kita terhalang. Kita terhalang untuk kemudian menggunakan atau memahaminya secara makna hakiki. Kita akhirnya setelah menalar kita tahu bahwa makna yang sesungguhnya, makna yang terdalam itu adalah ada penyandaran kepada sesuatu yang lebih dari hanya kitab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sama contoh misalkan ketika kalau saya percontohkan ada ungkapan di TikTok itu, langit bisakah kau turunkan hujan, langit bisakah kau turunkan ini dan lain sebagainya. Itu tentu kita pahami harus dari sisi perspektif majaz gitu. Karena tidak mungkin kemudian yang menurunkan itu adalah langit itu sendiri, karena langit itu la yanfa' wa la yadur, tidak ada manfaat, tidak ada kemudaratan yang dapat mereka hasilkan. Jadi ada sebuah penyandaran yang sebenarnya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menurunkan hujan, dialah yang menurunkan apapun itu, jodoh, rezeki dan lain sebagainya. Gitu. Maka kalau kemudian ada orang yang mengkafirkan, itu suatu hal yang keliru gitu.
Ketika gara-gara seperti itu ada musyrik katanya. Lah, berarti dia tidak mengetahui bahwa dalam bahasa itu ada perspektif konotasi. Sesungguhnya yang diinginkan bukan langit, tidak, tapi yang ada sebuah hal yang hanya sebabnya saja, yaitu langit. Karena ya nanti perspektif akidah gitu, tidak gampang orang itu untuk syirik, itu nggak gampang gitu. Sebuah keyakinan orang itu syirik gara-gara sesuatu hal itu salah. Kemarin misalnya ada tradisi nendang ada kejadian nendang sesajen katanya. Karena dengan sesajen akhirnya orang itu musyrik, mensyirikan Allah. Tidak sesederhana itu gitu. Ketika orang memberikan sesajen malu langsung musyrik, tidak. Ada proses yang begitu panjang di sana. Sampai akhirnya seseorang itu sampai disyirikkan. Nah, salah satunya adalah proses konotasi. Apakah ada sebuah makna-makna yang lain yang ingin dilihat? Kalau dalam bahasa yang lain ada makna semantiknya begitu. Makna semantiknya apa? Simbol-simbol apa yang digunakan? Sehingga kemudian kita tidak gampang untuk langsung mencap orang itu syirik, kafir. Itu hal yang keliru. Akan menimbulkan kericuhan. Baik. Jadi intinya yang pertama kita menyandarkan sebuah aktivitas Yahdi, menunjuk itu kepada sebuah hal yang disebut kitab di sini. Gitu. Baik, berarti kan ada yang disebut sebagai predikat dan ada yang disebut sebagai subjek, begitu ya. Predikat itu selalu digambarkan sebagai sesuatu yang menyifati dari subjek. Subjek itu apa yang disifati, gitu. Jadi kalau kemudian kita katakan Alkitab, ada abang sana sama adik nih. Abang sana sama adik. Yang berisik. Ada penyandaran kalimat Yahdi tadi itu menunjuk kepada kitab gitu. Maka Yahdi itu kan predikatnya, suatu aktivitasnya. Atau dalam bahasa Arab disebut al-musnadu, namanya al-musnad. Subjek adalah al-musnadu ilaihi. Jadi Alkitab itu al-musnadu ilaihi, sesuatu yang sesuatu yang kemudian disandarkan. Penyandarannya kepada siapa? Kepada al-musnad, yaitu Yahdi itu predikat. Gitu. Jadi kita menyandarkan aktivitas pada siapa? Sama seperti contoh yang kedua. Kama habbatin ambatat. Kita menyandarkan sebuah aktivitas namanya inbatun, menumbuhkan, kepada sebuah subjek namanya habbah. Kalau kita lihat di sini habbatin ambatat. Mana fiilnya? Fiilnya ambatat. Setiap fiil pasti punya fa'il. Mana fa'ilnya? Habbah. Berarti yang melakukan menumbuhkan itu habbah. Padahal ketika kita menyandarkan kepada habbah itu bukan sebuah fa'il yang sesungguhnya. Fa'il yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nah, hubungan antara makna hakiki sama makna majazinya, antara habbah dan Allah, antara Tuhan yang menumbuhkan dan biji yang menumbuhkan, itu tidak bisa kita talar dalam perspektif bahasa saja. Tapi tentu kita harus menggunakan akal rasional kita. Masa iya sih habbah yang menumbuhkan? Enggak, karena nggak ada hubungan apa-apa begitu. Antara habbah sama Allah tuh nggak ada hubungan apa-apa, bahasanya begitu. Kalau kemarin kan rizki dan air itu punya hubungan gitu. Rizki dan air ada hubungan nih. Rizki itu adalah lebih umum sifatnya daripada air, gitu. Tapi kalau habbah sama Allah, ini hubungannya apa? Nah, berarti prosesnya akli, proses nalar. Tapi tentu ketika kita sudah tahu, kita paham, oh iya ada sabab di sana. Penyandarannya penyandaran sebab. Jadi yang disandarkan itu adalah sebabnya. Tapi maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Paham ya? Jadi habbah itu kan sebab. Sebab saja. Sebab dari proses penumbuhan itu. Tapi sesungguhnya ada yang menumbuhkan yang hakiki. Lalu selanjutnya ada kata-kata sanak tubuh. Coba kita lihat di sini. Sanak tubuh. Kata-kata sanak tubuh, kami akan menulis atau mencatat. Mana? Kalau kita lihat di sini aktivitasnya. Ada aktivitas apa di sini? Ayo coba kawan-kawan. Ada aktivitas apa di sini? Mencatat, Pak, mencatat. Oke, aktivitas mencatat ya. Aktivitas mencatat itu predikatnya. Setiap predikat pasti punya namanya subjek. Sama seperti
Mubtada pasti punya khobar. Atau seperti fi'il pasti punya fa'il. Gitu ya. Nah, lalu fa'ilnya mana di sini? Iya. Allah Bapak, nonnya. Kami. Nah, naktub Allah kan ya. Betul. Berarti di sini secara hakiki lafaz yang ada nih, kita menyandarkan aktivitas kitabah kepada Allah Subhanahu wa taala, makna hakikinya. Tapi tentu kita fahami secara nalar. Masa iya Allah yang mencatat? Tidak dong. Yang mencatat itu adalah para malaikat-malaikatnya begitu. Tapi prosesnya adalah kita menalarkan. Adapun yang namanya Allah itu menjadi sebab dari adanya para malaikat-malaikat itu gitu. Menyebutkan itu menjadi sebab. Contoh kayak misalkan tadi dalam contoh kalian, banal muhafizu al-Madinata misalnya gitu. Atau bahasa Indonesia deh. Yang gampang, Gubernur Anies Baswedan membangun stadion JIS. Gitu ya. Gubernur Anies Baswedan membangun stadion JIS. Itu kita kemudian mengatakan Gubernur Aniesnya yang membangun stadion JIS. Padahal yang membangun adalah para pekerja, Jack Pro, kuli-kulinya gitu. Tapi kenapa kemudian kita katakan sebagai Gubernur Aniesnya? Karena Gubernur Anies itu sebab. Sebab dari apa? Sebab dari adanya proyek tersebut sampai akhirnya dia mendatangkan yang namanya para pekerja-pekerja itu. Nah, itu majaznya adalah majazul akli, proses penalaran yang ya kita menggunakan rasio kita dalam menilai itu. Lalu ketika kita sudah tahu, maka prosesnya adalah kita lihat isnad hubungannya apa, alaqohnya apa. Oh, di sini alaqoh sabab. Nah, itu namanya alaqotuhu as-sababiyah. Jadi proses melihatnya bagaimana sih Pak? Nah, itu pertanyaannya. Supaya lebih sederhana, ya sudah, kata itu kamu lihat pengertiannya, kamu cari fa'ilnya. Kalau kemudian fa'ilnya itu kamu anggap bukan sebuah fa'il yang sesungguhnya, berarti itu majazul akli. Gitu. Kita contohkan lagi. Al-majazul akli alaqatu al-makaniyah. Gitu. Alaqohnya alaqoh tempat. Contoh di sini saya katakan waja'alnal anhar tajri min tahtihim. Dan kami jadikan sungai-sungai itu mengalir di bawah mereka. Ini dalam surga begitu. Saya tanya sama kalian, kata-kata tajri itu fi'il ya? Atau dalam bahasa Indonesia disebut predikat? Atau dalam bahasa balaghah disebut disebut aduh. Adek. Dek, yang berisik, kamu kalau berisik nggak sama HP, Dek. Dek, HP yang aja, Dek. Di luar. Maka yang namanya tajri itu disebutnya predikat, atau yang disebut sebagai fi'il, atau yang disebut sebagai musnad dalam bahasa balaghah. Sekarang saya tanya, tajri ini sebuah aktivitas. Pelakunya siapa? Pelakunya sungai. Lafaz al-anhar. Pelakunya lafaz al-anhar ya. Berarti fa'il itu sungai. Sebenarnya al-anharu tajri kan gitu. Di sini kebetulan aja dia jadi maf'ul. Al-anharo jadi maf'ul. Jadi al-anharo. Tapi kalau dilepas kata-kata ja'alna sama min tahtim, sebenarnya al-anharu tajri. Sungai-sungai itu dia mengalir, dia berjalan. Baik. Berjalan sungai. Sungai apakah benar berjalan? Coba saya tanya. Tidak, Pak. Tidak bisa berjalan. Sungai tidak berjalan. Sungai tidak bisa berjalan karena itu tempatnya saja gitu. Maka tempat tidak bisa berjalan. Tapi yang berjalan adalah sesuatu yang ada di dalam sungai. Apa itu? Air. Gitu ya. Maka yang berjalan itu sesungguhnya bukan al-anhar, tapi al-muyah gitu, al-ma, al-air gitu. Maka kami jadikan air itu berjalan di bawah mereka, tapi namanya air pasti butuh tempat. Entah di selokan,
entah di laut atau di sungai. Nah, di sini yang disebutkan adalah sungai. Wa ja'alnal anhara, dan kami jadikan sungai-sungai di sana itu mengalir. Nah, alaqah antara al-anhar wal ma itu alaqahnya makaniyah. Air adalah tempat sungai adalah tempat air berjalan. Nah, itu dia. Jadi kita bisa pahami itu kan. Kita cari predikatnya, kita cari musnadnya, kita cari aktivitasnya, lalu kita lihat aktivitas itu disandarkan ke siapa. Oh, disandarkannya ternyata di sini kepada sesuatu. Sesuatu itu apakah benar sebuah pengertian yang hakiki ya? Oh, ternyata tidak. Pengertian hakikinya sebenarnya adalah yang lain. Gitu. Ini harus dibedakan ya. Jadi saya katakan pengertian hakiki sama makna hakiki kadang gimana ya? Jadi kalau al-anhar itu makna hakikinya sungai. Tapi musnad ilaihnya, subjeknya, hakikinya adalah adalah air itu sendiri. Gitu. Jadi perlu ada penegasan. Kalau musnad ilaihnya subjek yang hakiki, gitu. Subjek yang hakiki adalah air. Tapi makna yang hakiki adalah sungai. Gitu. Jadi dua-duanya hakiki tuh. Makna yang hakiki adalah sungai, tapi subjek yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Pun sama. Makna yang majazi adalah air. Gitu ya. Tapi subjek yang majazinya adalah sungai. Nah, gitu. Terus selanjutnya az-zamaniyah. Alaqah zamaniyah, ada periode masa, waktu tertentu. Di sini dijelaskan wan nahara mubsira. Allahul ladzi ja'alakumul laila taskunu fihi wan nahara mubsira. Allah jadikan di kalian itu malam untuk kalian taskunu, merasa tentram, untuk beristirahat fihi, di dalam malam tersebut. Wan nahar, Allah jadikan an-nahar, Allah jadikan siang mubsira, melihat. Abang. Ya Allah, ampun. Abang. Yang teradanya bangun kamar. Oke. Sudah? Masih terlihat ya? Masih, Bapak. Terlihat, Bapak. Baik. Coba kata-kata wan nahara mubsira. Aktivitasnya aktivitas apa di sini? Lihat. Lihat ya. Berarti aktivitasnya itu basaro, ya, melihat. Begitu. Nah, aktivitas melihat ini fa'ilnya mana sebenarnya kalau mau boleh tahu? Nahar. Atau kalau di sini wan naharu mubsirun gitu ya. Jadi ada mubtada khobar di sini. Tapi tentu predikatnya mubsirun. Mubtadanya mana? Atau fa'ilnya mana? Yang pelakunya siapa subjeknya? Nahar. Baik. Jadi seakan-akan yang melihat itu adalah siang. Padahal apakah benar siang itu yang melihat? Kan tidak. Yang benar melihat itu manusianya. Gitu. Jadi aktivitas melihat kita sandarkan kepada nahar. Padahal nahar bukan sebuah yang melihat yang sebenarnya. Yang melihat sebenarnya adalah manusia. Maka kata-kata nahar secara makna hakiki adalah siang. Tapi secara makna majazi adalah manusia. Gitu ya. Pun subjek yang hakiki adalah manusia. Tapi subjek yang majazi di sini adalah siang hari. Gitu. Oke. Jadi kita penyandarannya seperti itu. Isnad, menyandarkan. Oke, lalu hubungannya apa antara nahar sama manusia? Ya, nahar dan manusia ya berarti ada zaman.
Manusia itu bisa melihat ketika memang siang hari. Kalau malam hari bukan tidak bisa melihat, tapi memang pencahayaannya kurang, akhirnya proses pandang kita tidak begitu jelas, kan begitu. Berisik deh. Ini bisa dipahami ya? Halo? Halo? Insya Allah bisa. Baik. Nah, seperti itu. Itu jadi konsep dasarnya dari majaz akli gitu. Melihat aktivitasnya, kita lihat siapa yang melakukan aktivitasnya, kita nalar secara akli apakah dia itu majazi atau hakiki. Baik. Sekarang saya masuk ke makalah kalian. Contoh-contoh dari makalah kalian. Ini kalau salah. Baik. Tadi kita sudah jelaskan beberapa hal permasalahan. Oke. Jenis-jenis mazal akli dan contoh-contohnya. Kita lihat az-zamaniyah. Menyandarkan suatu kerja kepada waktu. Contoh di sini ishtaghalal amilu naharo. Buruh itu sibuk di siang hari. Nah, ini benar ini. Ini isnadnya hakiki gitu. Karena kemudian seorang pekerja itu memang sibuk naharo pada siang hari. Ini tidak dikatakan sebagai majaz. Tapi kalimat yang kedua, ishtaghala naharul amili. Siangnya pekerja itu sibuk. Saya tanya sama kalian. Predikatnya mana? Aktivitasnya apa? Kata-kata di sini aktivitasnya mana? Kata kerjanya sibuk. Sibuk. Kata kerja sibuk ya? Kata kerja sibuk. Kata kerja sibuk itu pasti punya fa'il. Fa'ilnya mana? Buruh. Naharul amili. Nah, kalau yang kedua itu fa'ilnya adalah nahar, kan jelas itu. Ishtaghala naharu, dia fa'il karena dia dhammah. Gitu. Kalau yang pertama itu bukan majaz, itu kalimat yang sebenarnya. Pada waktu siang hari ishtaghalal amil, buruh sibuk, nahara menjadi maf'ul fi gitu ya, fin nahar maksudnya begitu, maf'ul fihnya. Maka dia mansub. Ishtaghalal amilu nahara, seorang buruh sibuk di siang hari. Tidak ada majaznya. Karena kita menyandarkan ishtaghal benar-benar isnadnya itu kepada sesuatu yang hakikinya pekerjanya gitu. Nah, kalau yang kedua ishtaghala naharul amili, sibuk siang pekerja. Berarti kan menyandarkan sebuah pekerjaan sibuk kepada siang. Masa siang sibuk? Tidak mungkin siang sibuk. Tapi sesungguhnya yang sibuk itu adalah orang. Itu orangnya yang sibuk. Nah, di sini ada majaz. Lalu apa hubungan nahar sama orang zaman? Karena orang sibuk biasanya di siang hari. Kalau kemudian di malam hari dia tidak sibuk. Kecuali beberapa orang yang sibuknya memang di malam hari. Tapi mayoritas sibuknya di siang hari. Gitu ya. Maka kamu harus memahami porsi dari aktivitas itu, sandaran fa'ilnya ke siapa. Selanjutnya, al-makaniyah, tempat. Nah, ini tadi sudah ya. Wa ja'alnal anhar tajri min tahtihim. Al-anhar itu kemudian fa'il dari tajri, tidak mungkin. Anhar tidak mungkin fa'il dari tajri secara hakiki. Gitu. Walaupun secara majazi bisa saja dong. Ini ditulis sama Allah. Akhirnya kita melihat, oh iya, ada majazul aqli. Izdahamatis sayyaratu bisyawari'i. Izdahamatis sayyaratu bisyawari'i. Mobil-mobil itu macet di jalan. Gitu ya. Mobil-mobil macet. Izdahamat itu kan penuh gitu ya. Muzdahim, penuh. Bisyawari di jalan. Nah, fiilnya mana? Fiilnya adalah izdahama, yazdahimu, yang itu penuh. Apanya yang penuh? Fa'ilnya mobil. Mobil itu penuh gitu. Nah, ini benar hakiki nih. Karena kemudian kita menyandarkan mobil itu penuh di jalan. Tapi yang kedua izdahamatis syawari'u, bukan syawari'i di sini. Izdahamatis syawari'u bisayyarati. Ini salah ya. Izdahamatis syawari'u. Dia jadi harus jadi fa'il ya.
Di sini yang dikatakan sibuk, yang dikatakan penuh itu apa? Jalannya. Jalannya penuh. Berarti kalau jalannya penuh, ya kita nalar saja. Jalan itu penuh. Masa jalan yang menjadi penuhnya? Atau dia menjadi pekerjaannya? Melakukan aktivitas penuh? Nggak mungkin. Tapi sesungguhnya ada hal di dalam jalan tersebut, yaitu kendaraan-kendaraan itu. Maka yang izdaham itu sayyarah sebenarnya. Tapi tempatnya adalah di syawari'. Maka hubungannya makaniyah. Nah, kita tahu kan makaniyah, tempat. Hubungan antara sayyar dan sawari itu namanya makaniyah. Karena syawari itu bukan fa'il sesungguhnya dari izdaham itu, tapi fa'il sesungguhnya adalah as-sayyarah. Adapun penyebutan dari syawari itu karena hubungannya adalah makaniyah. Lalu sababiyah, contoh tadi sudah ya. Banar Roisu al-Madarisa fi Indonesia. Khalas, tadi itu contoh saya Gubernur Anies membangun JIS. Nah, yang membangun bukan Aniesnya tapi para pekerjanya. Sama seperti Banar Roisu al-Madarisa fi Indonesia. Aktivitasnya Bana. Lalu kemudian yang membangun itu kita sandarkan fa'ilnya kepada ar-Rois, kepada Rois di sini presiden diartikan ya, atau kepala sekolah lah. Padahal bukan kepala sekolah, tapi tukang bangunannya itu. Adapun hubungan antara kepala sekolah dan tukang bangunan itu karena kepala sekolah yang menjadi sebab adanya proyek pembangunan. Nah ini masdariyah. Nah, tadi tanyakan ya. Jelas kalau kayak gitu. Coba saya tanya. Falamma ta'iba, ini salah di sini. Kamu tulisnya betabi'a. Akhirnya mungkin sulit membacanya. Falamma ta'iba ta'buhu. Kalau salah membaca harokat, akhirnya bingung juga kamu menjelaskan itu sebagai fa'il atau maf'ul gitu. Falamma ta'iba ta'buhu wa ghadaba ghadabuhu. Jadi ta'iba ta'buhu fa'il, ghadiba ghadabuhu, ghadabu jadi fa'il lagi. Nah, sekarang saya tanya, mana fi'ilnya di sini? Aktivitasnya aktivitas apa coba? Ta'iba, ghadiba. Iya, aktivitas itu aktivitas lelah dan aktivitas marah begitu ya? Sa'iba. Iya. Bukan. Aktivitas lelah sama aktivitas marah ya? Gitu nggak? Ta'iba sama godoba. Iya, udah. Aktivitas lelah sama aktivitas marah. Aktivitas lelah sama aktivitas marah ini disandarkan kepada sebuah fa'il. Secara hakiki lafaz ini fa'ilnya mana? Ta'buhu ghadbuhu. Ya, betul. Fa'ilnya itu adalah ta'buhu wa ghadbuhu. Itu fa'ilnya. Karena jelas dia dhammah. Gitu. Fa'il harokatnya dhammah, raf'ihi bi dhammah, kan begitu. Fa'il itu selalu rafa, tapi kemudian rafa'nya di sini karena dia mufrad, kalimat mufrad, maka dia dengan dhammah. Maka jelas ta'iba ta'buhu menyandarkan sebuah aktivitas capek kepada sifat capek, karena masdar itu kan bagian dari sifat ya. Oke? Sebenarnya yang capek itu benar apakah sifat capek atau siapa yang capek? Kira-kira yang capek siapa? Manusia. Ya orang. Gitu kan. Yang capek itu sebenarnya orang. Gitu. Maka tidak sifat capek itu tidak bisa kita berikan kepada, kita sandarkan dia menjadi sebuah fa'il sebenarnya. Gitu. Maka ta'iba ta'buhu, capek itu, ini contoh dari kalian ya. Capek capek sifat capeknya itu tidak tepat gitu ketika disandarkan. Maka penyandaran yang majazi yang kita diperlukan apa? Ta'iba sahibut ta'ab gitu. Capek orang yang sedang capek gitu, orangnya gitu. Ghadaba juga begitu. Ghadaba sahibul ghadab. Bukan ghadabnya tapi sahibul ghadab. Nah, ta'bun dan ghadabun itu kan masdar. Kalau kemudian kalian belajar
tasrif dalam sorof misalkan kalian sudah tahu gitu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, af'ala yuf'ilu if'alan, istaf'ala yastafilu istif'alan, af'ala fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, itu kan semuanya apa? Gimana? Gimana, Kak? Oh ya udah. Gitu. Jadi masdar yang ditulisnya di sini masdar ya. Masdarnya. Walaupun yang penyandarannya itu adalah sesungguhnya adalah kita pingin fa'ilnya begitu loh. Yang dituliskan masdarnya, tapi yang kemudian yang diinginkan adalah fa'ilnya. Gitu. Bunya bil masdar wa yuradu al fa'il. Nah, mungkin begitulah kalau yang sederhananya gitu. Jadi terjawab ya, masdar itu di mana sih masdarnya? Ya tadi jelas, karena kita aktivitas itu kita sandarkan kepada fa'il, tapi di sini malah disandarkan kepada masdar. Jadi kalau kalian bingung apa itu ya, kan berarti harus belajar sorof dulu. Gitu. Mana yang disebut masdar, bagaimana wazan-wazan atau standar-standar penulisan masdar harus tahu dulu. Atau ada lagi sebuah ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Contoh misalkan ini tadi ada makalah dari anak kelas 6D tentang masdariyah juga. Nah ini dia. Ini kalimatnya. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum, dan tidak untung dagangan mereka. Gitu ya. Fama rabihat tijaratuhum. Dagangan mereka nggak untung. Yang untung itu sebenarnya dagangan apa orangnya, kan gitu. Yang untung itu sebenarnya orangnya, bukan dagangannya. Tijaroh itu padahal adalah kan sifatnya. Sifat dagangannya gitu. Sifat dagangnya tijaroh. Kalau fa'ilnya adalah tajirun. Fama rabiha at-tajiru, tidak untung pedagang. Nah, gitu. Tapi kemudian yang disebutkan adalah masdarnya. Fama rabihat tijaratuh. Paham ya ini ya? Baik. Lanjut lagi ke kalian. Masdar, maf'ul. Nah, maf'ul juga sama begitu. Al-baitu amirun bimakna ma'murun. Rumah itu amirun, ramai. Gitu. Maksudnya bukannya rumahnya yang ramai, tapi rumah itu diramaikan, kan begitu. Karena rumah itu ramai, gimana caranya? Rumah yang ramai. Dia jalan-jalan bersama teman-teman rumahnya, kan nggak mungkin. Tapi makmur, dia tuh diramaikan maksudnya. Gitu. Wa hujratuhu, gitu. Wa hujratuhu mudhi'ah. Kamar-kamarnya bersinar. Gitu. Kamar-kamarnya dia bersinar. Mudhi'ah. Maksudnya bukan yang bersinar, tapi yang disinari. Maksudnya dia ya bukan kamarnya kan, tapi ada lampu yang menyinari. Berarti dia disinari oleh lampu. Nah gitu. Ada fa'il, ada maf'ul. Paham nggak? Paham ya? Nah, al-fa'iliyah juga sama. Hijaban masturo. Hijaban, hijab yang ditutup. Maksudnya adalah hijaban satiro. Hijabnya itu dia yang menutup. Nah, gitu. Yang menutup apa? Menutup sebuah aktivitas-aktivitas di sana. Hijaban satiro. Walaupun penyebutannya di sana hijaban masturo, yang disebutkan maf'ul, tapi yang diinginkan adalah fa'il. Nah gitu. Nah ini dalam Al-Quran banyak contoh-contohnya. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'atu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Dan perumpamaan bagi penyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Kata yan'iku, makna yang dimaksud adalah asyatul man'uq. Artinya kambing yang dipanggil atau digembalakan. Dengan demikian penggunaan kata yan'iku adalah isnad majazi,
dengan menyebutkan fiil pada tempat isim maf'ul. Ya, jelas di sini. Kalau kemudian ada kata-kata kamatsalil ladzi yan'iqu. Nah, di dalam kalimat ini sebenarnya ada kata-kata kamatsali. Kalau kamatsali berarti tasbih juga ya. Berarti ada tasbihnya, tapi ada majazul aqliyah juga. Karena begitu nanti. Dalam satu kalimat itu perspektifnya kita lihat dari perspektif mana. Kalau kita lihat dari perspektif ilmul bayan, maka di sini ada tasbihnya. Ada kata-kata kamatsali kok. Kamatsali itu kan tasbih. Gitu. Alladzi yan'iqu. Perumpamaannya adalah orang kafir, matsal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu seperti alladzi yan'iqu, seperti pengembala yang meneriaki binatang. Gitu. Tapi makna sesungguhnya adalah maf'ul. Jadi ada fa'il di sana yang hakiki maknanya, tapi sesungguhnya ada makna yang ada sebuah substansi fa'il yang hakiki. Apa yaitu maf'ulnya? Disebutkan maf'ulnya. Artinya kambing yang dipanggil atau digembalakan. Gitu. Yan'iqu makna yang dimaksud adalah asyatul man'uqu biha. Ya ini subjektif saja. Kalau orang mengatakan bahwa yan'iqu itu harus ada fa'il atau apa maf'ulnya berbeda atau fa'ilnya berbeda, itu subjektif saja. Maka semua orang punya kapasitas dalam melihat itu makna hakiki atau makna majazi. Itu dalam perspektif majaz. Oh, ada majaznya juga di sini. Ada tasbihnya juga di sana. Tapi kalau dalam perspektif ilmu nahwu sorof ya dilihat kamatsali, ka itu huruful jar mabni al fathi, matsali ismul majrur bil kaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih dan lain sebagainya. Kalau yan'iqu ya tetap fi'il mudhari marfu alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih wal fa'il. Nah kan gitu. Fa'ilnya mana ini? Aktivitas yan'iqu fa'ilnya mana ini? Kan berarti pengembala begitu. Aktivitasnya berarti pengembala. Padahal yang dimaksud bukan fa'ilnya, tapi yang dimaksud adalah maf'ulnya, gitu. Lalu contoh lahum jannat tajri min tahtihal anharu, sama al-anhar di sini berarti dia hubungan apa? Kalau lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Makaniyah betul. Karena di sana ada fa'il anhar yang disandarkan aktivitas kepada tajri, lalu maknanya adalah almiyah yang sebenarnya. Wa sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Kata-kata sanaktub ya, ada menulis. Menulis, siapa yang menulis? Sesungguhnya yang menulis adalah para malaikat. Tapi di sini Allah yang kemudian disandarkan gitu. Nah ini alaqah. Alaqahnya alaqah apa? Sababiyah. Hubungannya pasti sebab. Wa ij'alal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Coba di sini. Ada kata-kata fiilnya mana? Kira-kira penyandarannya apa? Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Kira-kira aktivitasnya apa? Berkumpul, Pak. Gitu ya. Aktivitasnya berkumpul ya. Terus kemudian fa'il dari lafaz ini apa? Hah? Jadi kalau di sini bukan kata-kata fa'ilnya ya berarti. Kalau kemudian predikatnya atau musnadnya adalah berkumpul. Lalu musnad ilaihnya mana? Yang hakikinya. Yang hakikinya apa? Ka'bah. Rumah. Yang hakikinya apa? Al-bait ya. Baiti. Al-bait. Al-bait ya. Iya. Al-bait itu bisa dikatakan rumah atau Ka'bah begitu ya. Iya. Iya. Menyandarkan rumah sebagai tempat berkumpul kan begitu. Padahal kemudian kalau kemudian kita lihat subjek yang hakiki adalah apa?
Subjek yang hakiki apa? Subjek yang hakiki seluruh Masjidil Haram ya. Tanah Haram kan bukan cuma baitnya doang, bukan cuma rumah dia doang. Tapi adalah keseluruhan tanah haram. seluruh tanah haram kan gitu. Berarti ada sebuah penyandaran aktivitas masabah, aktivitas berkumpul itu wa amna, dan aktivitas aman itu kita tujukan kepada al-bait, padahal tidak. Aktivitas itu kita tujukan kepada gitu. Aktivitas berkumpul itu kita tujukan kepada bukan hanya bait, tapi seluruh tanah haram yang memiliki, kalau saya bilang aktivitas seakan-akan kata kerja ya, padahal tidak gitu. Ada penyandaran kepada sebuah hal. Maka saya agak repot kalau kemudian kita katakan sebagai fiil dan fa'il. Maka disebutnya musnad sama musnad ilaih gitu ya. Agar kalian paham di sini. Jadi bukan berarti ketika saya katakan fa'ilnya mana, fiilnya mana, oh seakan-akan dilihat dari sisi fiil sama fa'il, tidak. Ini sesuatu yang disandarkan, ada sesuatu penyandarannya. Ini bisa dipahami begitu. Maka aktivitas masabah dan aktivitas aman itu kan predikat sebenarnya. Musnad. Musnad ilaihnya mana, subjeknya begitu. Sesuatu yang kemudian ingin kita sifatinya apa? Bait itu. Nah, al-bait itu bukan dari sebuah makna yang sebenarnya. Bukan sebuah makna yang diinginkan. Gitu. Musnad ilaihnya, ada musnad ilaih yang majazi, yaitu apa? Seluruh tanah haram, bukan hanya bait saja. Begitu ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, itu dia. Kira-kira ada pertanyaan nggak yang belum dipahami dari majelis akli ini? Mau bertanya, Bapak? Silakan. Masalah perspektif itu, Pak, kan ada yang perspektif dia yang sama akliyah kan ya, Pak. Agak bingung dia, Bapak. Soalnya kan contohnya yang kayak kalau itu juga kayak misalnya rizki itu air gitu kan. Dan misalnya minas samai rizko itu kan contohnya yang kemarin kan ya, Pak, yang istiaro itu. Kalau ternyata rizki itu sebenarnya air artinya, karena lihat dari perspektif bahasa. Nah, bingungnya di situ, Bapak. Bukankah juga di situ tuh melewati kayak perspektif akal juga gitu nggak sih, Bapak? Jadi cara ngebedain perspektif bahasa sama perspektif akal itu gimana? Terus pertanyaan yang kedua, Baik. Bapak. Pertanyaan yang kedua mengenai tadi, sebenarnya ini yang dibahas itu kan tadi yang penyandaran gitu ya, Pak. Gampangnya kayak fiil fa'ilnya gitu kan yang disandarin. Nah, yang jadi pokok permasalahan tentang majas aklinya ini, dia itu sebenarnya fiilnya atau fa'ilnya. Misalnya contohnya kayak tadi hujaratuhu mudiatun gitu kan ya, Pak. Mudiatun diartikan sebenarnya yang disinari, bukan masdarnya ya, Pak, gitu kan ya. Nah, kalau semisal digantinya wahijaratuhu tidak diartikan kamar, Bapak, misalnya maksudnya bukan kamarnya tapi lampu yang ada di kamar gitu. Itu jadinya majas apa gitu, Bapak? Kalau yang diganti itu kan itu yang diganti wahijaratuhu itu yang diganti jadinya fa'ilnya gitu ya, Bapak, yang diganti. Jadi sebenarnya kalau majas akli ini yang di perspektif yang diganti itu yang disandarkan apa fi'il atau fa'ilnya, intinya gitu, Bapak. Antara musnad sama musnad ilaih begitu ya? Iya, Bapak. Iya, paham saya. Yang diganti itu antara musnad atau musnad ilaihnya sebenarnya yang dipermasalahkan. Baik. Yang pertama soal bagaimana kita ini udah ya, ada satu lagi pertanyaan. Itu dulu berarti ya? Iya, Bapak. Baik. Yang pertama soal bagaimana kita membedakan antara majaz mursal sama majaz akli. Perspektifnya bahasa. Perspektif bahasa itu kan sebenarnya sebuah istilah dari bagaimana kita mengklasifikasi saja. Mengklasifikasi ilmu gitu. Sehingga kemudian kita sampai pada sebuah pemahaman yang runtun tentang itu. Bahkan para ulama kemudian ketika membagi majaz, dia kemudian tidak membagi langsung majazul akli wal lughawi, tidak. Tapi dia ada yang membagi begini. Majaz itu dibagi 3. Akli, lughawi, lughawi dan mursal. Akli, mursal dan isti'arah. Nah, itu dia.
Jadi tidak ada istilah langsung masuk majazul lughawi. Tidak ada seperti itu. Tapi kemudian kita melihat itu, oke, kita melihat perspektifnya saja. Majaz dibagi akli sama lughawi lah. Lughawi itu isti'arah dan majazul mursal. Itu perspektif yang pertama. Lalu kemudian bagaimana kemudian membedakannya? Ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi mantik, semuanya punya proses tasawur. Tasawur itu ada di akal semua. Kerja akal pertama gitu. Dalam kita mendefinisikan, tidak mungkin tidak masuk dalam perspektif akal. Maka majazul mursal yang mana alaqohnya adalah lughawi, yang tadi saya katakan, itu secara tidak langsung juga masuk perspektif akal. Pasti itu. Kayak misalkan kita ya orang yang mencela rasionalitas gitu. Oh tidak bisa, kita tidak bisa kita berdalil dengan rasio kita. Karena rasio itu bla 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 dan sebagainya. Padahal ketika kalian menafsirkan baik bil ma'thur gitu, penafsiran bil ma'thur ya, yang mana dengan dalil-dalil atau ayat-ayat, itu kan pasti juga menggunakan perspektif akal dalam menerjemahkan atau dalam menafsirkannya begitu. Maka tidak pernah bisa kita lepaskan dari al-aqli. Nah, dalam perspektif majazul aqli dan majazul mursal, kita harus pahami dulu bahwa istilah bahasa dan akli itu memang perspektif yang dari sisi klasifikasi keilmuan saja. Yang itu subjektif lah, bisa kita lihat dia itu bagaimana proses klasifikasinya. Tapi setidaknya dalam kita melihat akli atau majazi itu bisa lihat dari penalaran aktivitas. Kalau saya melihatnya seperti penalaran aktivitasnya. Kayak misalkan dalam kata-kata yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Saya coba contohkan. Mohon maaf. Sebentar. Oke. Saya contohkan di sini al-majazul mursal contohnya ya. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dan kami turunkan bagimu dari langit itu rezeki gitu. Maka di sini kan tidak ada proses aktivitas, ya. Tidak ada proses aktivitas yang kemudian kita ingin sandarkan gitu. Rizki yang menjadi fokusnya adalah kata-kata rizki di sini. Apakah benar rizki itu turun dari langit kan gitu? Jadi tidak ada sebuah proses penyandaran pekerjaan secara hakiki. Maka kita lihat rizki benar nggak diturunkannya rizki? Oh air ternyata. Lalu kita cari hubungan antara rizki sama air. Akhirnya kita ketemu alaqoh musabbabiyah. Tapi kalau kemudian kita melihat dari majazul aqli, maka ada hubungan namanya hubungan isnadul fi'al. Menyandarkan sebuah pekerjaan. Hudan di situ kan sebuah pekerjaan. Dia memberi petunjuk. Kita akhirnya mencari yang namanya subjeknya. Kita mencari musnad ilaihnya. Siapa yang mencari petunjuk gitu. Ya, tentu ada perbedaan ya. Jadi ada yang kita sandarkan pekerjaannya, pekerjaan ini kemudian kita ingin sandarkan fa'ilnya mana atau subjeknya mana. Kalau yang majazul mursal tidak. Kita hanya melihat dari perspektif bahasanya gitu kan. Rizki dan air hubungannya itu tidak kita sandarkan. Rizki itu kemudian dia menjadi melakukan sesuatu, tidak. Tapi kalau yang di sini adalah kata-kata hudan misalkan, kita kemudian menyandarkan kata-kata hudan kepada sebuah pelaku yang sebenarnya. Itu pasti berbeda. Akhirnya bagaimana kita menyandarkan sesuatu itu kepada pelakunya, pekerjaan itu kepada pelakunya dengan nalar kita. Dengan nalar kita. Tidak mungkin yang namanya kitab itu dia memberi petunjuk secara hakiki karena dia benda mati, tapi yang menunjukkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya begitu, dan nggak tahu ya cukup jelas atau tidak dalam membandingkannya. Tapi yang pasti jelas yang pasti sudah sangat bisa dinalar gitu. Kalau perbedaan antara majazul aqli sama majazul mursal.
Selanjutnya soal apakah kemudian yang diganti permasalahannya di musnad atau musnad ilaih gitu. Ya tergantung perspektifnya lagi-lagi. Gitu. Kalau kalian kemudian ingin menjadikan itu yang bermasalah, yang dimasalahkan adalah subjeknya, seperti kata-kata tadi itu wahajaruhu mudhi'atun, maksudnya mudha'ah, yang diterangi. Dan itu kan sepertinya yang kemudian menjadi permasalahan adalah ininya kan, predikatnya begitu. Seakan-akan yang menjadi masalah adalah predikatnya. Terus yang dipahami adalah maf'ulnya gitu. Mudhi'ah itu fi'il, tapi sebenarnya yang dipahami adalah maf'ulnya. Maka di sini bisa dikatakan yang menjadi permasalahan adalah musnad ilaihnya. Musnad ilaihnya, musnadnya gitu. Kalau musnad ilaihnya kan berarti hajar. Gitu. Tapi kalau kemudian mau diganti hajar, mudhi'ah mau diganti misbah misalkan, ya nggak apa-apa juga. Kalian melihatnya perspektif, berarti perspektif dari sisi musnad ilaihnya. Yang terang itu bukan lampunya, tapi karena lampu itu adalah ada di kamar, maka alaqohnya nanti menjadi alaqoh makaniyah. Mungkin begitu ya. Alaqohnya menjadi alaqoh makaniyah, menjadi tempat. Bukan menjadi alaqoh yang fa'il menjadi maf'ul. Bukan buniyal fa'ilil maf'ul. Tapi alaqohnya adalah bukan hajar, hujroh sama misbah gitu. Hujroh tuh mudhi'ah. Maksudnya adalah misbah gitu. Yang mudhi'ah, menyandarkan lampu yang menerangi. Berarti alaqohnya sudah menjadi alaqoh makaniyah, bukan lagi alaqoh buniyah lil fa'il maf'ul. Maka kemudian saya katakan ini tergantung perspektifnya saja. Para ulama juga sebenarnya tergantung perspektif kok. Saya sering beberapa kali melihat beberapa perbandingan gitu. Oh ya, ini seorang ulama memperbandingkan ini dengan ini. Oh ya, kadang-kadang dia subjektif juga gitu. Saya kira tidak seperti ini kok, tapi kemudian dimasukkan ini menjadi sebuah hal yang lain. Ya, itu sudah hal yang biasa. Maka lagi-lagi subjektif kita melihat yang mana. Apakah melihat dari perspektif musnad atau perspektif dari musnad ini? Saya kira begitu ya. Masih kurang paham nggak kira-kira, Kak? Gimana, Kak? Tapi jatuhnya tetap majas akli ya, Bapak. Walaupun itu yang diganti. Jazam masa akli dong. Soalnya kan yang di majas mursal nih, Bapak. Kemarin ada tuh alaqoh yang badliyah, yang tinggal kayak mubah aja gitu kan, Bapak. Gampangnya itu kayak mubah. Itu jatuhnya berarti tetap majas akli, bukan jatuhnya majas mursal ya, Bapak. Karena gimana? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat kan penyandaran pekerjaannya, mudhi'ah itu kan yang menerangi ya. Maka aktivitas menerangi itu kita jatuhkan kepada siapa? Kepada kamar atau kepada lampunya gitu. Kalau ada isnadul fi'il ila ghairi ma wudi'alah majaz aqli khalas. Karena menyandarkan pekerjaan gitu. Tapi kalau hanya dalam perspektif bahasanya saja gitu, kita lihat dalam perspektif bahasanya saja, maka kemudian ya kita katakan itu mursal gitu. Karena proses penalaran dari perubahan makna hakiki ke makna majazi itu tidak lalu penyandaran dari sebuah pekerjaan. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kemudian kalian punya hujah, argumentasi yang kuat misalkan dalam sebuah skripsi atau makalah, ini walaupun dalam teorinya dikatakan sebagai majazul aqli, tapi ini sepertinya majaz mursal. Gitu, karena tidak ada proses penyandaran dan lain sebagainya kepada sebuah pekerjaan. Ya ahlan. Asalkan argumentasinya kuat. Bagi saya itu hal-hal yang bisa didiskusikan dan bisa didialektikakan lah menurut saya. Terus Bapak ada itu Bapak kan ada yang contohkan tadi itu Pak, yang sebenarnya kayak contoh hijabam masturo yang tadi itu. Nah itu kemarin tuh yang dibahas juga di
apa yang itu Bapak alaqah istiqoqi gitu Bapak. Sebenarnya lafadznya itu isim fa'il, maksudnya maf'ul dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada perbedaan nggak sih? Sama yang majaz mursal sama yang Ya, itu perspektif aja sih menurut saya. Perspektif orang yang kemudian memasukkan itu dalam perspektif majazul aqli atau memasukkan itu dalam perspektif majaz mursal. Kalau yang di majazul mursal dia perspektifnya adalah istiqoq perubahan bahasanya begitu. Tapi kalau yang di sini berarti dari sisi penyandarannya. Kalau penyandaran berarti dia itu menjadi objek atau menjadi subjek kan begitu aja. Gitu. Kalau yang dari sana perspektifnya adalah perubahan bahasanya. Kalau yang di sini perspektifnya dari perspektif dia menjadi subjek atau menjadi objek gitu. Karena mengartikan dia sebagai subjek, misalkan satiro dengan masturo itu pasti berbeda. Nah itu lagi-lagi kan perspektifnya saja. Gitu. Melihat dari perspektif apa perubahan bahasakah? Kalau perubahan bahasa ya khalas masuk majazul mursal gitu. Tapi kalau kemudian dalam pengertian dia sebagai menyandarkan sebuah pekerjaan dia objek atau subjeknya itu, maka dia majazul aqli. Mungkin seperti itu ya. Terus Bapak satu lagi nih Bapak tinggal itu. Iya, baik. Contohnya misalnya ayatnya yang itu Bapak, wa idistasqa Musa liqaumi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min hutnata asyrata aina. Nah kan di situ fanfajarat min hutnata asyrata aina terus yang fanfajarat min hutnata asyrata aina. Itu kan akhirnya 12 mata air memancar dari batu itu kan gitu ya Bapak. Nah, sebenarnya kan kalau mungkin ya Pak, kalau dilihat dari realnya memang batunya itu memancarkan air. Jadi itu tapi kan itu maksudnya tapi kan yang memancarkan itu sebenarnya bukan batunya gitu ya kalau masuk ke aklinya ya Pak. Sebenarnya Allah yang gitu kan ya Bapak. Tapi ini kan masuk majaz akli atau enggak sih Bapak atau gimana? Atau karena itu kan fanfajarat min husnata asyrata aina. Kan aina itu kata air ya. Iya. Tapi kan kita lihat kata-kata infajaro. Infajaro itu apa? Memancar kan? Kalau kata-kata infajaro kan memancar. Berarti ketika kita katakan infajaro memancar, fa'ilnya adalah bukan Allah. Kayak misalkan ini kata-kata inkasaro deh. Inkasaro pecah gitu ya. Inkasaro al-qub, pecah gelas. Gitu. Yang pecah itu gelas gitu. Oh, iya. Dalam bahasa Arab, inkasaro itu adalah sebuah yang kemudian dia lazim gitu ya. Sebuah hal yang membutuhkan maf'ul lah gitu. Maka jelas sekali yang pecah itu adalah gelas. Maka fa'ilnya jelas gitu. Fa'ilnya adalah gelas. Sama seperti infajarat. Infajarat misusata asyrata aina. Ada 12 yang terpancar. Gitu. Yang 12 yang terpancar. Ya, dari mata air itu dari ini Bapak kan ini contohnya wa idistasqa Musa liqaumil maka Allah berkata pukullah ya asokal hajar batu itu gitu Bapak. Jadi kan batu tapi memancarkan air gitu Bapak maksudnya. Jadi kan itu realnya. Iya paham saya. Iya dari perspektif betul. Kalau kemudian kata-kata realnya memang Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perspektif infajaronya yang memancar, memancarkannya yang memancarkan siapa sesungguhnya? Yang memancarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi walaupun air itu dia memancar, tapi sesungguhnya yang memancarkan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan air itu sendiri gitu ya. Baik. Kalau saya melihatnya infajaro itu adalah sebuah fiil yang mana fiil itu dia fiil yang apa ya? Yang fiil yang apa ya? Fiil yang sebuah kata kerja yang bahasanya apa ya? Udah benar ya Pak, udah sejalan sama kata itnata asyrata aina gitu ya Pak. Di dalam arti subjek sebuah pelaku yang hakiki dari kata-kata infajaro. Ketika kita melihat dari kata infajaronya,
pelaku yang hakikinya itu dalam perspektif bahasa infajaro itu adalah memang air. Udah benar ya gitu ya, Pak. Tapi apakah kemudian disebut majazul akli? Apakah dia disebut majazul akli? Ya soalnya tidak ada sebuah kata yang menjadikan dia itu seakan menjadi majazul akli gitu. Kalau kemudian perspektifnya tadi itu misalkan tajri tahtihal anharu gitu. Al anhar sungai yang mengalir, tidak mungkin sungai, tapi yang mengalir adalah air gitu. Kalau infajarat terpancar ini namanya terpancar. Ya subjeknya ya air bisa macam-macam gitu. Salah satunya air mata terpancar, air apa terpancar gitu. Jadi saya melihatnya memang sepertinya bukan majazul akli gitu, tapi memang dia makna yang sebenarnya. Makna sebenarnya dari dari kata-kata infajaro itu. Tapi akhirnya ketika kita sandingkan infajaro Allah yang menyuruh kok, lalu kemudian Allah yang menjadikan itu Allah yang memancarkan itu. Nah, kalau misalnya kata-kata memancar baru mungkin ya. Memancarkan. Itu kan terpancar. Infajaro itu dalam bahasa ini terpancar. Kalau memancarkan, nah kalau kata-kata memancarkan, mata air memancarkan, baru tuh. Mungkin itu akhirnya kita memiliki sebuah fa'il yang majazi begitu. Tapi kalau terpancar, fa'ilnya ya sudah fa'il yang tidak membutuhkan penalaran lagi gitu. Gitu ya Kak ya, kira-kira ya Kak ya. Tapi sebenarnya infajarat itu Bapak terpancar atau memancarkan Bapak? Kan posisinya dia itu kayaknya terpancar. Fi'il madhi bukan Bapak? Terpancar. Karena kata-kata infajaro dari kata-kata fajaro ya. Infajaro dari kata-kata inkasaro. Dari kasaro, inkasaro. Infa'ala. Kalau infa'ala itu lebih kepada gitu ya. Terpancar, jatuhnya terpecah. Kayak maknanya itu ya Bapak, jadi masdar jatuhnya. Maknanya. Ya mungkin seperti itu. Pokoknya ada tambahan alif dan nun. Gitu. Pak, terima kasih. Maka kemudian kata-kata infajaro ya lebih kepada hal seperti itu. Terpancar yang mana fa'ilnya adalah isna asyara. Tapi kalau dia memancarkan mungkin ya menurut saya. Memancarkan. Apa yang memancarkan batu misalkan. Batu itu memancarkan air. Nah, kalau batu itu memancarkan air baru kita bisa nalar itu. Masa batu sih yang memancarkan air? Tidak dong. Yang memancarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau terpancar berarti ya sepertinya jelas gitu. Setelah ada kata-kata infajaro. Tapi nanti boleh dicek lagi lah. Boleh dilihat lagi infajaro berasal dari kata apa, tambahan alif dan nun di sana, ziyadatu alif wa nun itu maknanya apa. Maka ketika bisa kita proses penalarannya bisa lihat bahwa ini sesungguhnya adalah Allah, bukan dia pribadi yang memancarkan, tapi Allah, itu bisa kita sebut sebagai majaz akli. Mungkin begitu sih Kak, jawaban saya Kak. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ada pertanyaan lain ya kira-kira? Pak, saya masih bingung di ini Pak, di subjek sama predikatnya itu Pak. Kalau subjek itu musnad ya Pak. Kalau subjek itu musnad, kalau gimana? Subjek itu musnad ilaih. Oh, subjek musnad ilaih berarti yang disandarkan. Yang disandarkan, betul. Berarti predikatnya itu ya. Predikatnya musnad. Predikat itu kata kerja lah. Predikatnya jadi musnad kan ya Pak? Betul, predikat jadi musnad. Predikat jadi musnad. Maka musnad dan musnad ilaih itu nanti kalian belajar gini. Al-musnadu ilaih apa saja dalam tradisi nahwu. Musnad ilaih itu yang jadi nahwu tuh pertama misalkan saya langsung ini aja. Saya langsung saya langsung berikan kepada kalian tuh, masih cari dulu bukunya ada apa? Sebentar. Ini saya pengen terangkan tentang musnad ilaih ya.
Ini sebenarnya dalam kitab itu ada, kita sudah apa namanya, kalau kalian baca dan kalau kita belajar ini begitu. Sebentar. Fasahatul kalimah. Maaf sebentar. Oke, ini dia nih, sebentar. Oke. Nah, ini dia. Apa itu musnad? Wal musnadu huwa khabarul mubtada. Khabar mubtada itu musnad. Oke, predikat. Nahu qadirun min qaulika Allahu qadirun. Allahu qadir, Allah maha berkuasa. Mana musnad qadirun? Allah musnad ilaih namanya. Subjek dia. Kalau musnad adalah predikat gitu ya. Atau wal fi'lut tam, fi'il. Contoh misalkan hadarul amiru. Hadara predikat atau musnad. Al-amir subjeknya. Musnad dan musnad ilaih. Nah, tapi kalau di sini kan kita belum melihat ada majaznya gitu. Nah, di sini musnad ada majaznya. Sesuatu yang disandarkan, subjek dan predikatnya ada penyandaran. Maka kita menyandarkan sebuah perbuatan, sebuah kegiatan. Allahu qadirun berarti kita sedang menyandarkan qadir kepada Allah, kan begitu. Menyandarkan sebuah pekerjaan qadir kepada Allah. Hadarul amiru berarti kita menyandarkan sebuah pekerjaan hadir kepada amir. Ada lagi isim fi'il. Hayhata. Lalu al-mubtada al-wasful mustaghni 'anil khabar bimarfu'i. Ada lagi akhbarun nawasih, khobar-khobar nawasih. Khobar-khobar kana wa nadha'iruha. Wa inna wa akhwatuha sama kana wa akhwatuha, khobar. Maf'ul tsani dari zonna. Lalu ada lagi maf'ul tsalis dari aro. Lalu ada al-masdar an-naib an fi'il amr. Masdar naib fi'il amr. Sa'yan fil khairi. Dan itu juga masuk dalam bagian musnad. Adapun musnad ilaih, wal musnadu ilaihi huwa apa saja? Al fa'il itu musnad ilaih. Ya, subjek. Asma'un nawasi, isim-isim nasakh itu juga bagian dari musnad ilaih, subjek. Karena isim kana wa akhwatuha, isim inna wa akhwatuha. Al mubtada itu juga subjek musnad ilaih. Maf'ul awal dari zonna, maf'ul 2 dari aro. Naibul fa'il itu juga subjek. Nah gitu ya. Bisa dipahami nggak? Insyaallah. Ya gitu. Itu pokoknya musnad sama musnad ilaih itu seperti itu gitu. Menyandarkan sesuatu pekerjaannya kepada siapa? Pekerjaannya namanya adalah musnad. Kalau subjeknya adalah musnad ilaih gitu. Maka saya katakan tadi, bukan ketika saya katakan kata kerja itu lalu identik dengan fiil, tidak. Tapi intinya adalah musnad dan musnad ilaih. Tapi kita pahami musnad itu apa saja sih? Oh, musnad itu bisa kategorinya banyak. Musnad itu bisa fiil, bisa khobar, gitu. Kalau musnad ilaih itu fa'il, mubtada, gitu-gitu. Gitu ya, Kak? Baik, Pak. Ada yang bingung lagi? Makasih, Pak. Iya. Ada yang bingung lagi? Ada pertanyaan lagi? 11:17, 3 menit lagi. 11:10. Masih sih? Ya sudah itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan cukup jelas ya majaz ini. Kemarin kita sudah jelas majazul aqli, majazul lughawi, isti'arah dan majazul mursal. Soal bagaimana pembagian dan lain sebagainya kalian bisa penelaahan sendiri begitu
tinggal melihat lalu bagaimana proses dan lain sebagainya. Saya kira juga mudah-mudahan kalian sudah mengerti. Yang masih ada muskil, silakan ditanyakan lagi. Baik, terima kasih banyak. Besok minggu depan kita ngomongin apa ya? Minggu depan. Apa? UTS ya, Pak? Khobar. Apa? Belum ya? UTS. Apa? UTS. Oh, besok UTS. Belum. Kita kan masih pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 ya? Pembagian Ini Besok ke-6, pertemuan- Pak. Iya. Oh, sekarang ke-6 kan? ke-6. Ya udah. Ya udah, berarti Bapak. satu lagi habis itu kita UTS. Berarti Ya, besok Pak. apa dong? UTS-nya nanti ini aja ya. Syafahi. Aduh. Lisan dong, lisan, Pak. Iya, lisan. Ya ampun. Ya ampun. Deg-degan. Ya ampun. Iya, kelas. Ya, nanti kita jalanin dulu lah minggu depan lah. Nanti kita lihat bagaimana enakan. Oke, terima kasih Bapak- banyak kawan-kawan semuanya. Bapak mau nanya dulu, Pak. Siap. Bapak maafkan minggu depan itu kan di silabusnya pembagian kalam ya, pembagian kalam. Nah, untuk pembagian kalamnya itu kita dibikin selengkap-lengkapnya apa gimana? Kalau lihat lagi silabusnya lagi nanti ada bagian kalamnya itu khusus khobar, khusus insya gitu, Pak. Nah, Pia ini Baik. yang besok gimana? Baik. Kalau gitu ya secara umumnya saja, kalam dibagi menjadi 2, kalam insya sama kalam khobar. Definisinya kalam khobar misalkan ma yahtamilu sidq wal kadzib. Kalam insya ma la yahtamilu sidq wal kadzib. Lalu apa sih yang contoh dari kalam-kalam khobar yang yahtamilu sidq wal kadzib itu gitu. Apa saja misalnya gitu. Misalkan jumlah khobariyah atau jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah itu kira-kira masuk dalam kategori khobar apa insya misalnya gitu. Atau dalam jumlah fi'liyah tapi ada juga misalkan kata perintah, kata tanya, kata larangan itu masuk ke insya atau enggak, nanti mungkin masuk seperti itu aja ya, pembagian dari kalam itu sendiri. Dan kalam itu berarti sudah masuk bagian dari ilmu ma'ani ya. Kalau kan sekarang kan sudah ilmu bayan sudah selesai semua nih. Tinggal kinayah sebenarnya. Kinayah ada nggak kinayah? Kinayah. Ada nggak? Coba cari ya. Kinayah ada nggak? Ada, Pak. Kalau kinayah Nggak nggak ada, mendingan besok kinayah aja. Iya, nggak ada, Pak. Nggak ada. Kinayah ada nggak? Nggak ada sampai Nggak ada. majaz. Nggak ada. Iya sudah. Kalau gitu gini aja. Besok kinayah. Gitu. Lalu kemudian besoknya lagi, berarti kita sudah UAS itu sudah ngomongin ilmu bayan semuanya, UTS. Nanti setelah UTS baru kita ngomongin masalah yang lain. Nah, kalau misalnya terpotong di langsung sekali ngomong ilmu ma'ani kan kepotong, nggak enak gitu. Makanya tasbih, majaz mursal, majaz isti'arah, kinayah. Besok saya kinayah aja kalau gitu. Besok kita belajar kinayah aja. Gimana? Oke ya? Berarti pemakalah besok itu kinayah aja. Iya, kinayah aja. Baik, Bapak. Oke. Ya, biar paham gitu. Habis baru kita lompat ke ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani baru masuknya kalam insya, kalam khobar dan sebagainya. Saya juga nanti bilang sama kelas 6D untuk merubah silabus itu. Nggak apa-apa insya Allah. Gitu ya. Baik, Pak. Baik, Bapak. Oke, terima kasih banyak. Nasta'fikum. Sudah dipoto? Sudah, Bapak. Iya, sudah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Penjelasannya.